Jadi ini adalah sebuah film berjudul Agak Lain, film produksi dari PHku Imaginary, film yang bekerja sama dengan sebuah grup podcaster bernama Agak Lain, terdiri dari Bene, Boris, Oki, dan Jegel. Jadi mereka berempat ini adalah sebuah grup podcast yang sukses dan lucu sekali. Jadi kita pengen mengadaptasi grup Agak Lain ini menjadi main ensemble di sebuah film komedi. Mirip Bokir sebagai partner kerja sama film ini apa? Iya, Boris Bokir di film ini karena dia ada di Agak Lain. Jadi kita 4 orang anggota Agak Lain itu Boris Bokir, Benedion, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Mereka berempat ini adalah backgroundnya stand up comedian. Di film ini mereka berkesempatan menjadi pemeran utama. Jadi kita akan kasih mereka panggung utama sebagai pemilik bendera Agak Lain, tapi tentunya di sini sebenarnya ada banyak banget pemeran pendukung yang pastinya teman-teman semua tahu, tapi belum bisa saya kasih tahu sekarang. Boris Bokir itu sebenarnya apa sih kalau buat film gitu? Boris Bokir kenapa? Apa kerja sama Boris Bokir gitu emang dari itu sama film itu gimana? Sampai nama Boris Bokir sampai bisa Koreanes mau bekerja sama. Iya. Ya sebenarnya sih nggak spesifik di Boris ya, maksudnya Boris, Benny, Jegel, Oki kan mereka berempat adalah bagian dari Agak Lain ini. Jadi buat aku Boris, mungkin dari berempat Boris yang bisa dibilang punya jam terbang film paling tinggi ya, karena filmnya lumayan banyak. Boris, Jegel juga lumayan, Oki dan Benny yang mungkin masih bisa dibilang newcomer di dunia perfilman. Nah, bermain dengan mereka bisa melihat potensinya seperti apa ya, Pak? Kita belum mulai syuting, jadi aku membaca potensinya dari proses reading ya, dan kayak tadi Aco bilang ternyata surprisingly memang kalau Boris sama Jegel aku udah tahu lah ya, Boris sama Jegel di Ngeri-Ngeri Sedap udah tahu lah kualitas actingnya seperti apa. Bene dan Oki menarik karena Bene yang orangnya itu sangat kaku gitu, tapi kebetulan Aco mengakomodir itu dengan bikin karakter seorang cowok yang memang kaku, jadi aman. Nah, Oki ini menarik juga, dia nggak punya jam terbang tinggi di film, tapi Oki Rengga di film ini dapat beberapa scene drama yang menurutku sangat menantang dan mungkin orang akan kaget gitu. Oki yang personanya di muka netizen kerjanya berantem mulu, lucu, agresif, doyan ribut gitu. Di sini dapat scene drama yang gitu. Mungkin proses Ya. Ya buat aku sih film itu sesuatu yang buat aku pribadi dekat banget sama aku dari kecil udah nonton film, dan kayaknya buat aku ini film terutama film bioskop itu adalah salah satu dari sedikit mungkin pengalaman yang benar-benar bisa mengubah hidup, atau kita tuh keluar dari bioskop tuh benar-benar bisa kadang-kadang tuh kesan yang kita bawa, perasaan yang kita bawa, quotes yang kita bawa kadang-kadang tuh bisa nempel lama banget gitu, dan itulah magisnya bioskop. Mungkin kalau nonton film di streaming, kita nonton, kita tahu ceritanya, kita bisa ketawa, kita bisa haru bareng, tapi experience itu mungkin tidak akan segila kalau kita nonton di sebuah ruangan yang gelap dengan sound yang bagus dan gambar yang besar. Itu experience itu yang akhirnya membuat film jadi benar-benar bisa nempel ke penontonnya. Disukai sama para penonton, tapi kan boleh disebut kesulitan sama kualitas produksi itu buat skrip. Sebenarnya sih kesulitan utama bikin film tuh biasanya kaitannya sama manusia ya. Karena kita mau bikin film apapun, film itu kan kerja sama. Jadi kesulitannya adalah kita cekcok. cekcok sama pemain, cekcok sama kru. Manusiawi ya, maksudnya setiap bikin film tuh pasti ada dramanya, pasti ada konfliknya, karena namanya orang lagi capek, tensi tinggi, kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan dan bikin kita jadi sepaneng. Tapi semakin kesini semakin bisa belajar untuk memanage gitu. Gimana caranya, apalagi sebagai sutradara atau produser yang memimpin, kalau pemimpinnya udah lepas temperamental, anak buahnya atau semua tim ngelihat, wah gitu, pasti akan terpengaruh. Jadi bebannya berat sekali untuk menurutku seorang sutradara atau produser di lapangan. Tantangan terbesar itu bukan soal gambar atau cerita, tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana menjaga supaya semuanya damai dan tentram. Kalau ikutin emosi, kacau sih. Kalau warna sendiri sih tentang inspirasi Berproses ya. Aku pernah kejadian paling parah ketika emosional di lokasi syuting, ketika tidak ada orang yang tahu. Aku pernah membanting HP sampai nekuk.
Jadi itu dulu salah satu iPhone, aku nggak mau sebut tahun berapa karena nanti ini jangan pas film sama gue gitu. Pokoknya adalah salah satu film gue, aku pernah bercekcok gitu sampai ketika semuanya lagi makan siang, aku di depan monitor sendirian, udah nggak ada orang, udah kesel banget, banting HP sampai HP-nya kayak ini tiba-tiba jadi kayak Motorola lipat gitu. Tapi itu pelajaran ya, maksudnya proses. Makin lama makin kesini sekarang udah lebih bisa chill. Kalau kata anak sekarang chill. Kok, lu kan udah lepas dari Star Vision ya? Kapan nyutradain film lagi? Kapan nyutradarin film lagi? Sekarang kan memang fokusnya di Imaginary, jadi produser dulu karena si Imaginary ini biar bisa berjalan dulu. Tapi rencananya tahun depan itu ada satu film yang mau disutradarai. Cuman memang belum tahu apakah ini sebuah film untuk bioskop atau untuk salah satu platform streaming gitu. Tapi rencananya comeback menyutradarai itu 2024. Atau mungkin kok tadi kan juga tadi kalau kerja sama sulitnya buat belum kenal kerja sama dengan orang. Betul. Itu apakah jadi alasan